Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan bahwa Allah itu maha tahu dan bisa menentukan nasib kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi apakah kita mau jalan ke surga atau ke neraka itu Allah sudah menuliskan dalam suratnya di atas. Apa gunanya kita berdoa untuk meminta ridho orang? Allah sudah mengetahui apa yang akan kita capai pada akhir hidup kita. Kedua, tadi kita dilarang untuk menyelisih apa yang telah Rasulullah lakukan. Ya. Tidak boleh menyimpang dari apa yang telah beliau lakukan. Sementara umat Islam ini membentuk mengenal Rasul untuk memperkenalkan kepada generasi berikutnya. Ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, memberi Nabi yang hikmah. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyuruh kita berdoa siapa? Allah. Iya, selesai ya. Allah yang nyuruh, ya sudah kita berdoa. Walaupun tentu kita sudah tahu, taruhlah anak kita sakit keras, kena penyakit ganas, ya. Kita berdoa, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah sembuhkan anak saya. Apakah kita yakin bahwa anak kita mau sembuh atau mau meninggal sudah ditulis oleh Allah? Sudah ditulis oleh Allah belum? Sudah. Itu urusan Allah. Urusan Allah. Oh, percuma aja saya berdoa, kan sudah ditulis. Apa akan sembuh, apa akan mati. Ngapain saya berdoa? Ya Allah yang nyuruh kita berdoa. Itu pertama. Yang kedua, setiap kita berdoa akan muncul berapa kemungkinan? Setiap kali kita berdoa akan muncul berapa kemungkinan? Tiga. Dan tiga-tiganya baik. Satu, dikabulkan dengan segera. Ya, begitu berdoa 2 hari kemudian sembuh misalnya. Begitu berdoa besoknya sembuh misalnya. Ya. Kemungkinan kedua, ditunda. Ya. Dan penundaan ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya. Oleh karena itu nanti ada seorang muslim di akhirat itu, di surga itu terbengong-bengong. Ya Allah, aku belum pernah beramal ini, kenapa aku dapat pahala sebesar ini? Jawab Allah apa? Dulu kamu pernah minta anak kan? Sampai mati kamu gak punya anak kan? Ini pahalanya. Kamu sabar. Dulu kamu pernah minta sembuh dari penyakit kanker kan? Nggak sembuh kan? Malah mati seminggu setelah itu. Ini nih. Dulu kamu pernah berdoa ini dulu kan? Wow. Tahu begitu kenapa aku tidak terus berdoa? Disinilah kita disuruh berdoa, memohon kepada Allah setiap hari, apapun yang kita inginkan. Walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Menyambung tali sendal mudah sekali di zaman Nabi itu. Anak kecil bisa. Tapi jangan mentang-mentang mudah lalu kita tidak berdoa. Tetap kita berdoa. Sebagai tanda bahwa kita ini lemah, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga? Iya, akan diberi yang lain. Atau akan dihindari dari keburukan lain. Misalnya dia berdoa supaya punya anak, terus berdoa sampai meninggal nggak punya anak, tapi hidupnya sejahtera, bisnisnya sukses, sehat gitu. Kalau dia tidak berdoa minta anak, bisa dia kena kanker misalnya, bisa dia kebakaran. Kan ada catatan takdir yang kedua ya.
sayang tadi kita tidak bahas. Jadi catatan takdir itu ada dua, satu di Lauh Mahfuz, satu lagi di perut ibu kita dulu waktu kita umur 4 bulan. Nah, catatan di perut ibu kita waktu kita umur 4 bulan seperti itu. Tulis dia dapat sekian, tapi kalau dia berdoa tambah jadi sekian. Tulis umurnya 50 tahun, tapi kalau dia menyambung silaturahim ke kerabat-kerabatnya tambah jadi 80 tahun misalnya. Ini luar biasa catatan. Ya. Yang kedua, bagaimana cara memperkenalkan sunnah Nabi, kan antara kita dengan beliau 1400 tahun. Ya. Jangan lupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sholatnya Nabi, jihadnya Nabi, itu sudah direkam dengan sangat akurat. Siapa yang merekam? Siapa yang merekam? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan seterusnya. Ulama ahlul hadis itu merekam sabda Nabi di hadis itu. Dan mereka tahu persis mana yang sahih, mana yang tidak. Maka jalan satu-satunya untuk mengetahui seperti apa sholat Nabi, seperti apa zikir Nabi, belajar hadis, ikuti ulama hadis. Ya, jangan cuma ceramah. Ya, nanti kita nggak tahu. Pelajari hadis. Dengan demikian nanti kita tahu. Ya seperti tadi misalnya. Yang benar berdiri, mengucapkan, bukan berdiri. Kan itu salah satu dari belajar hadis. Kirain berdiri, nggak taunya berucap. Kulu bukan kumu, gitu ya. Iya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti penjelasan tadi bahwa semua sudah ditulis, sudah bermaksud bahwa setiap manusia sudah ditakdirkan, sudah disebutkan catatannya semua. Sehingga tadi nyambung pertanyaan dari teman saya Pak Bambang, bahwa apa gunanya itu cara lebih luas lagi saya. Apa gunanya nanti diutus untuk memperbaiki akhlak manusia? Setiap alat itu sudah tercatat setiap orangnya. Dan satu kedua, apa gunanya kita dicatat di sini bahwa bukan kaum kiri direkam semua amal perbuatan kita. Apakah itu sudah ada gitu. Jadi ada aliran, bukan aliran, maksud saya di sebagian umat itu ada yang berpendapat bahwa tak usah repot-repot kita kalau jatah kita surga, kita hendak mengalir ke surga, kita ikutin aja semua yang terjadilah. Itu ada yang begitu. Kalau saya soal berangkat, memang itu sudah takdir seperti itu. Itulah yang sebagian diikuti oleh barangkali yang kurang pencerahan. Tapi ada yang sangat meyakinkan pendapat bahwa kita tetap harus berusaha merubah takdir. Karena masih berubah, kita berhak berubah, kita memohon berusaha agar takdir kita itu yang terbaik. Apakah ini kita istilahnya mengubah takdir itu dengan cara berbuat yang lebih baik itu, apakah bisa dilakukan oleh manusia dengan upaya-upayanya agar dia selamat dari azab dalam akhirat nanti? Jadi itu intinya takdir kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa merubah catatan yang 4 bulan tadi. Catatan 4 bulan kan Allah bilang begitu. Kalau dia tidak menyambung satu rahim, umurnya 50. Kalau dia menyambung satu rahim, tambah jadi 70. Gitu. Kalau dia catat tahun 2000, dia sakit 3 bulan. Tapi kalau dia sering sedekah, sering berdoa, sakitnya 2 hari saja, atau tidak sakit. Ya. Catat proyeknya, tendernya di sana gagal, kalah. Ya.
Tapi kalau dia terus berdoa, rubah jadi hasil. Itu ada di perut ibu kita. Dan itulah yang kita sedang lakukan hari ini. Ya, kalau ingin begini. Nah, untuk membantah sebagian saudara-saudara kita yang salah paham, ngapain berusaha? Kan sudah ditakdirkan surga neraka, baik buruk, bagus, boleh. Tapi tolong konsekuen. Ya, konsekuen. Kalau mau berpikir seperti itu boleh, tapi konsekuen. Jangankan surga neraka. Ini air minum ini, air masuk ke perut saya sudah ditakdirkan oleh Allah apa belum? Sudah, kan nggak ada yang nggak ditakdirkan ya. Nah, berhubung sudah ditakdirkan, udah tunggu aja. Ntar juga masuk sendiri itu air itu. Berani nggak? Nah, itu baru konsekuen. Ya, Pak mau kemana? Mau ke Bekasi. Bapak sampai ke Bekasi atau tidak kan sudah takdir, Pak. Udah duduk aja di sini. Kalau takdirnya sampai Bekasi, ntar sampai sono celing. Baru konsekuen. Berani nggak begitu? Nggak kan? Dia tetap cari mobil, cari motor, kereta sampai ke Bekasi. Dia usaha. Apalagi surga neraka yang jauh sana, yang di depan mata aja pakai usaha. Ambil nasi, masukkan ke mulut, dikunyah, ditelan. Itu yang di depan mata pakai usaha. Ya. Sebetulnya mereka tidak konsekuen. Jadilah konsekuen. Oleh karena itu terus kita berusaha, terus kita beramal. Ini ada pertanyaan tertulis. Apakah ikhlas sebagaimana sabar tidak boleh telat? Iya, cuman kita boleh mohon ampun. Ya, ketika dari awal sholat itu kita pamer misalnya, di rakaat kedua sadar, kita boleh mohon ampun dan teruskan sholatnya. Adapun ikhlas, ya mestinya dari awal. Apakah sholat witir 1 rakaat di masjid sudah menggantikan tahiyatul masjid? Enggak, tahiyatul masjid harus 2 rakaat. Ya. 1 rakaat belum menggantikan, karena Nabi sholatlah 2 rakaat baru duduk di masjid. 1 rakaat tentu kurang ya. Ketika kita berpendapat puasa Arafah mengikuti wukuf di Saudi, bagaimana sikap untuk sholat Id? Apakah ikut Saudi atau bersama-sama kaum muslimin setempat? Iya, Rasul dan para sahabat selalu puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Namanya juga puasa Arafah ya. Wukuf di Arafah. Kalau berbeda, jadi penamaan ini kayaknya penamaan yang tidak tepat. Masuk Allah dan Rasulnya ngasih nama nggak tepat, gitu ya. Namanya kan puasa Arafah. Kalau beda dengan wukuf di Arafah, ya tidak pantas disebut puasa Arafah. Rasul dan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, saya kira sampai zaman Imam Syafi'i ya, sehari setelah puasa Arafah adalah ngapain mereka sehari setelah puasa Arafah? Iya, sholat Idul Adha kan? Sholat Idul Adha adalah sehari setelah puasa Arafah. Apakah ibadahnya seorang istri dengan rajin duduk di kajian ilmu, apakah suami akan mendapatkan pahala juga dari Allah? Iya, ketika suami ini membantu, nggak usah suami lah, orang lain, tapi membantu kebaikan, nggak dapat pahala. Walaupun membantunya cuma nunjuk nih, dek, masjid mana ya? Kami mau jamaah, tuh situ. Nah, cuman begini doang nih. Allah berikan pahala. Allah betul-betul tidak bakhil, tidak hitung-hitungan ngasih pahala itu. Maka jangan ragu ikut serta dalam kebaikan, walaupun sekedar nunjuk, walaupun sekedar minjemin sarung, ya, bahkan walaupun sekedar senyum. Makmum yang sholat sendirian di belakang shaf karena sudah penuh, apakah sholatnya sah atau harus mengulang? Sah. Nabi memang bersabda tidak sah sholat sendirian di belakang shaf. Maksud sendirian di belakang shaf itu tidak di shaf. Shaf ini kan ini satu, shaf ini penuh, ya kan? Bikin yang kedua. Yang kedua ini separuh. Tiba-tiba kita di sono sengaja ngadem misalnya. Ya ini yang nggak sah.
Adapun kita sendirian, tapi di saf ketiga karena saf kedua penuh, ya nggak masalah. Kan nggak ada jaminan bahwa minimal yang datang itu harus 2 orang. Ya kalau sendirian, masuk jadi nggak sholat. Ya. Jadi jangan salah paham dengan sabda Nabi, tidak sah sholat di belakang saf. Bolehkah memberi wasiat hanya pada 1 anak sementara mempunyai 3 anak? 3-tiganya juga nggak boleh. Kan anak ini ahli waris, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ya. Boleh memberikan wasiat kepada tetangga, kepada sepupu. Sepupu kan bukan ahli waris. Nah, boleh. Kalau aku meninggal, berikan 50 juta untuk si fulan. Si fulan ini nggak boleh ahli waris. Tetangga boleh, saudara jauh boleh, masjid boleh, marbot boleh, gitu. Dengan syarat hartanya minimal 150 juta. Kan maksimal 1/3. Kalau hartanya cuma 100 juta nggak boleh. Berwasiat 50 juta. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.